wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Santai. Nah, pada siang hari ini kita akan mengadakan podcast di ruang penyiaran Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, pada podcast hari ini saya sendiri selaku host Eris Karisma dan rekan saya Syara Suraya, dan narasumber kita pada siang hari ini yang akan perkenalan nama prodi atau jabatan abang di stand saat ini. Oke, baik. Bak kata pepatah, kita hidup di dunia Melayu, hidup di provinsi Kepulauan Riau yang mana kental akan kultur dan budaya. Pantun dan Izinkan saya kenalkan dengan pantun khas. boleh, Tak apa ya? boleh. Tak apa. Kalau tuan mancing tenggiri, jangan lupa membawa umpan. Cakep. Irfan April di nama diberi, Ketua Dema Stain Sultan Abdul Rahman. Bang Irfan ya. Ya, prodi, saya Bang Irfan. Prodi dari mana? Saya dari prodi HKI semester 6. semester Hukum Keluarga. lagi berarti. Alhamdulillah tak lama lagi, doakan Alhamdulillah. sahabat. Tahun depan insyaallah. Tahun depan Insya insyaallah. Allah. Tak lama lagi maksudnya PPL. Ya, PPL bulan Juli insyaallah. Insyaallah. Nah, jabatan abang nih di kampus apa tuh? Apa rektor kah? Oh, kalau di kampus tuh insyaallah beberapa tahun di masa hadapan rektor insyaallah. Untuk saat ini lah. Untuk saat ini saya diberi amanah jadi pemangku jabatan di Ketua Dema, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di kampus luar tuh BEM lah, dengan istilah Presiden Mahasiswa lah. Kalau kampus kita jadi besar kan, karena ya Amin. Stein baru Ketua Dema. Saya. Oke. Nah, untuk podcast hari ini dengan tema PKM. Apa itu PKM? Nah, PKM adalah Pekan Kreatif Mahasiswa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang PKM nih. Jadi mungkin Bang Zilfan bisa nih cerita sedikit nih gimana sih PKM yang kita adakan di kampus kita pada kali ini. Oke, baik. Sebenarnya ajang PKM ini, Pekan Kreativitas Mahasiswa, tentunya telah banyak kali, telah berulang kali diselenggarakan. Ini baik Pekan se-Sumatera maupun Pekan Nasional. Di sini saya akan berbicara sesuai tupoksi saya sebagai Ketua Dema, yang mana Dema sendiri menjadi koordinator utama pelaksana daripada PKM ini. Lebih tepatnya kalau kita ngajak bersembang ataupun berbual tentang PKM ini, saya rasa ada yang lebih suai lah kita ajak berbual di sini, mungkin daripada ketua panitianya mungkin. Kalau koordinator Dema itu hanya sebatas koordinator utama, lepas itu ada ketua pelaksana yaitu ketua panitia, saudara saya. Baik, berbicara tentang PKM adalah ajang ataupun kompetisi mahasiswa. Kali ini kita tingkat Sumatera di UIN Sultan Taha ya, di Jambi. Dan insya Allah akan diberangkatkan pada 23 bulan Juli. 23 Juli yang mana di situ ada didandingkan secara ilmiah, ada seni dan ada agama, olahraga. Agama juga ada. Sangat banyak cabang, dan insya Allah Stein sudah menseleksi daripada mahasiswa-mahasiswa kita yang akan dikirimkan sebagai kontingen nantinya ke UIN Sultan Taha di Jambi insyaallah. Insyaallah. Berarti udah ada persiapan lah ya? Udah ada persiapan dan beberapa dia lah latihan juga. Udah ada yang latihan. Oke. Untuk PKM ini sendiri sih, apakah untuk PKM ini di setiap kampusnya itu wajib untuk mengikuti PKM? Berbicara wajib atau tidaknya, saya rasa tergantung daripada kampus tersebut masing-masing lah. Karena banyak kawan-kawan kita juga yang dari mungkin Bangka Belitung, yang dari luar Sumatera yang terkendala mungkin daripada segi transportasi. Saya rasa bakalan mengirim tapi tidak bisa ramai gitu. Pasti dikirim, pasti diikut sertakan. Karena mengapa? Karena disinilah ajang kampus se-Sumatera itu unjuk gigi gitu. Kampus siapa yang paling unggul lah. Soalnya unjuk gigi. Unjuk gigi yang paling masuk. Boleh. PKM ini dimulai dari kapan nih Bang? Diadakannya? Kalau untuk PKM sendiri, untuk cabang hybrid ya, yang digabung online dan offline itu sudah mula. Dan alhamdulillah Steinsar dari beberapa cabang yang online seperti KTI, KTI itu karya tulis ilmu Al-Quran, KTIK, ada Syarhil, ada Pop Solo, dan alhamdulillah
kita daripada 2 cabang yang hybrid masuk final, yang mana dari Sarhil dan Pop Solo. 2 sahaja dari kita yang masuk jebol yang akan diberangkatkan tanggal 23 Juli. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, itu karena dibuatnya tuh di luar, bahasanya bukan di kampus kita lah. Kalau misalnya itu PKM kita buat di kampus kita sendiri, apakah butuh anggaran yang besar atau gimana tuh? Kita tentunya berbicara sesuai data dan fakta yang ada sahaja kiranya seperti itu. Dengan setaraf kita baru beregenerasi daripada Stein, tentunya sangat berat untuk menganggarkan kegiatan sebesar PKM di Stein. Mengapa? Karena kita punya keterbatasan. Sepakat atau tidak? Mau betul atau tidak, bagaimana persepsi masing-masing? Karena kita keterbatasan gedung mungkin untuk cabang-cabang perlombaan, dan mahasiswa kita pun baru transisi dari Stein ke IAIN. Tentunya untuk penganggaran dana pun sangat-sangat perlu. Saya kira untuk prospek setahun ataupun 5 tahun ke depan belum lah, tapi insya Allah 15 sampai 20 tahun ke depan bakal jadi UIN, barulah kita mampu untuk melaksanakan PKM tersebut. Iya. Harus nunggu besar. Iya, harus berproses dulu ya. Iya. Benar. Dulu. Unip ya. Unip. Enggak Stein lagi. Ya. IAIN dulu Iya, baru jadi iya, UIN. berproses. Nah mungkin abang nih kan selaku salah satu organisasi tertinggi di kampus kita, mungkin ada nggak sih kendala dalam melaksanakan PKM ini? Baik, kalau ditanyakan seputar kendala, pastinya ada ya, pastinya ada. Kenapa? Karena kita terkendala tentunya pada prosedural pelaksanaan penseleksian. Mengapa saya katakan ada kendala tersebut? Kan banyak menggiring-penggiring opini publik, khususnya mahasiswa, yang menggiring opini publik bahwasannya penseleksian itu tidaklah ada transparansi di situ. Sementara kita tahu pelaksanaan penseleksian untuk peserta PKM ini sangat-sangat dilakukan secara selektif oleh panitia maupun ketua kontingen. Bagi siapa yang diberangkatkan nanti melewati tahap pertimbangan kontingen dan pembina ataupun pelatih masing-masing, baru diberangkatkan sesuai dengan instruksi ketua kontingen, yaitu Pak Azmi sendiri. Mungkin gitu Itu problemnya. untuk penyeleksian dari kayak orang-orangnya ya. Kalau dari panitia sendiri ada tak kendala atau kesulitan untuk penyeleksian itu? Baik. Mungkin dari dana atau apa segala macam. Kalau dari segi panitia selama peninjauan saya ya, mungkin ada beberapa kendala, yakni protes sana sini yang dilakukan baik mahasiswa ataupun dosen. Jadi ada beberapa mahasiswa ataupun dosen yang protes ke mahasiswa, ke panitia tentunya, yang ingin memasukkan mahasiswanya untuk ikut serta dalam penseleksian tersebut, tetapi anak dia ini tidak ikut registrasi ataupun pendaftaran. Itu rasa saya juga sebuah problem yang dialami panitia. Mungkin panitia juga terkesan bukan pilih kasih, tapi itulah adanya suatu peraturan, seyogyanya kita patuhi, seyogyanya kita terapkan, bukan malah kita yang melanggar. Itu dengar-dengar tuh dari panitia udah memberikan link untuk pendaftaran, tapi mereka itu alasan yang tidak tahu kalau itu nggak ada. Itu ada link itu katanya. Bahkan ada brosurnya juga kan. Berarti kalau orang yang minat baca lah. Kalau seperti itu case-nya ataupun permasalahannya bukan salah dari panitia dong. Panitia sudah membuat, tapi personnya sendiri yang salah. Maksudnya ya itulah yang dihadapi panitia. Iya, seperti itu. Berapa tahun ini berapa nih Bang yang ngikut ke kontingen yang turun pada tahun ini? Kontingen yang turun pada tahun ini. Kontingen yang turun pada PKM tahun ini. Mungkin input secara konkretnya belum kita dapatkan, tetapi kalau mendengar daripada instruksi ketua kontingen, insya Allah tahun ini akan diberangkatkan lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bisa 40, 50, 60, dan sesuai dengan anggaran yang kita punya. Oke, untuk yang keseluruhan. Kalau untuk yang bagian olahraga nih, olahraga kan pastinya tuh perlu biaya, perlu person yang banyak. Untuk turun ke PKM ini
kira-kira tuh ada berapa tuh untuk yang cabur aja bang olahraga? Cabang olahraga yang selama ini terpantau ya, itu yang tahun ini dicanangkan untuk turun, tentunya mereka udah latihan, ada futsal ya, futsal, voli putra, badminton putra, ganda, badminton putri, takraw juga. Dalam artian tahun inilah cabang-cabang olahraga yang mempunyai kelompok yang ramai seperti futsal dan voli ini diturunkan, saudara. Ini Sebelum-sebelumnya nggak ada ya? sebelum-sebelumnya nggak ada, mengisyaratkan bahwasanya kampus kita nak sebuah gebrakan baru, hendak membiayai mahasiswa untuk berkompetisi ke ranah yang lebih luas lagi, ya, ini tingkat Sumatera. Seberapa yakin nih abang kan sebagai ketua Dema bahwa kampus kita nih akan apa ya, mampu bersaing nih dengan kampus-kampus lain yang jauh di luar sana yang kita udah tahu kemampuannya nih. Abang yakin nggak berapa persen dari kita yang hadir ke sana? Oke, kalau berbicara yakin dengan melihat kemampuan mahasiswa kita di STAN, tentunya saya yakin 1000% bahwasanya 1000% bahwasanya mahasiswa-mahasiswi kita mampu untuk bersaing di kancah Sumatera, jangan kan Sumatera, kancah nasional kita mampu untuk bersaing. Gas, 1000%. boleh. Infonya tahun depan Surabaya. Ya, itu dengan ajang yang berbeda tentunya. Beda. Oh, kirain sama aja gitu. Iya. Harapan abang nih untuk kontingen Steinsar untuk turun dalam kegiatan PKM. Tentunya harapan saya selaku ketua Dema ya untuk mahasiswa-mahasiswi yang terwakilkan sebagai kontingen nantinya ke UIN Utama Mataha ya. Berikanlah, tampilkanlah yang terbaik yang kita punya, yang kita mampu. Jangan pikirkan daripada harus juara berapa, siapa yang dilawan, siapa yang menjadi tantangan kita masa hadapan. Yang penting tampilkan sahaja apa yang terbaik. Semoga dengan apa tampilan kita terbaik tersebut dapat membawa hasil yang baik. Jangan pikirkan lawan, jangan pikirkan siapa yang ada di hadapan. Harapan saya tentunya balik dengan membawa prestasi untuk Steinsar Capri. Itu sahaja. Harapan yang cukup memuaskan untuk para yang diwakilkan untuk Steinsar ya. Sangat bangga kita dengan ikut sertanya. Betul. Teman-teman kita yang ikut ke sana. Berdoa untuk selalu Dipermudah semuanya, dan semoga teman-teman yang di sana yang ikut dalam pelaksanaan lomba PKM tersebut dapat membuahkan hasil yang tidak sia-sia. ingat kata Bang Irfan tadi, jangan melihat dari covernya, tetap berjuang ya Bang. Tetap berjuang. Oke, terima kasih Bang Irfan pada sesama podcast hari ini. Sikit aja dulu. Ya, tak apa. Biar sikit dulu asal ada. benar. Lama-lama jadi Betul, Bukti. saya. jadi banyak dong. Jadi banyak. Iya. Oke, kita tutup podcast pada hari ini. Saya Eris Karisma selaku host dan rekan saya Syahra Suraya dan narasumber kita Bang Irfan Afriyadi. Kami pamit sendiri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Salam komunikasi Bang. Salam komunikasi. Bang. Salam komunikasi. Oke. Bang. Terima kasih Bang.